Baik Bapak Ibu, ini adalah satu berkas yang apabila Bapak Ibu datang ke kantor urusan agama KUA Jayapura Utara, Bapak Ibu akan diberikan satu map berisi eh, tentang persyaratan pernikahan. Ya, saya jelaskan di sini apabila Bapak Ibu ingin menikah, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kita mulai daripada model N2. N2 di sini yang pertama kita tulis di sini adalah nama calon suami, kemudian di sini nama calon istri, kemudian di sini hari, tanggal dan tahun akad nikahnya, kemudian ini jamnya, kemudian di sini tempat akad nikah. Untuk tempat akad nikah, Bapak Ibu bisa menggunakan Balai Nikah Distrik Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, yang mana apabila pelaksanaannya itu di jam kantor, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore, itu tidak dikenakan biaya alias 0 rupiah. Apabila nikah di lain waktu itu, atau di luar KUA, maka Bapak Ibu dikenakan biaya administrasi yang Bapak Ibu bayarkan ke negara sebesar Rp600.000. Untuk waktu dan hari, tanggal, dan jamnya ini, berkas pernikahan ini harus sudah kembali ke KUA maksimal 10 hari sebelum akad. Jika Bapak Ibu nikahnya tanggal 20, maka tanggal 10 berkas ini sudah harus masuk di KUA. Baik, kita baca persyaratannya. Yang pertama, surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan, yaitu berupa model N1. Berupa model N1, ini dia Bapak Ibu di halaman kedua. Model N1 ini Bapak Ibu harus bawa ke kelurahan agar supaya mendapatkan nomor surat dari kelurahan dan juga mendapatkan cap dan juga tanda tangan dari kepala lurah, yaitu distrik Jayapura Utara. Nah, pada yang pertama, di sini Bapak Ibu menuliskan data ini untuk laki-laki, ini ditulis data diri sesuai di KTP calon pengantin pria. KTP-nya calon pengantin pria. Kemudian dari sini sampai di sini itu kita mengisi data diri orang tua kandung yang laki-laki, data diri ayah kita, yang di bawahnya adalah data diri ibu kandung kita. Oke, begitu juga sama dengan model N1 untuk yang perempuan. Ya, agar supaya mendapatkan nomor surat dan juga cap dan tanda tangan dari kepala lurah, ya, maka perempuannya itu, calon pengantin perempuan harus mengisikan data dirinya sesuai di KTP, ayah kandungnya sesuai di KTP, dan juga ibu kandungnya sesuai di KTP. Apabila ada salah satu dari kedua orang tua yang telah almarhum, maka kita bisa menuliskan nama secara lengkap, kemudian ditambahkan dalam kurung ALM, alias almarhum. Baik, persyaratan selanjutnya nomor 2 yaitu permohonan kehendak nikah. Yang tadi yang sudah saya jelaskan yang pertama, ini adalah permohonan kehendak nikah. Kemudian yang ketiga, persetujuan calon mempelai atau model N4. Model N4 ini sama, ini diisi data diri KTP calon mempelai pria, calon suami, dan ini adalah data diri calon perempuan. Kemudian mereka memberikan tanda tangan. Yang keempat adalah surat izin tertulis. Ini bagi apabila calon pengantin itu ada yang berumur di bawah 21 tahun, maka harus ada surat izin tertulis dari orang tua. Nanti itu bisa dibawa ketika atau ditulis di kantor KUA sendiri. Baik, yang kelima adalah surat rekomendasi dari KUA kecamatan lain. Ini maksudnya apabila ada salah satu dari dua orang calon mempelai, apakah itu laki-laki atau perempuan, yang ingin menikah di KUA Jayapura Utara, dan dia status KTP-nya adalah misalnya kecamatan di kota lain atau kabupaten lain atau provinsi lain, maka dia harus membuat rekomendasi nikah dari kecamatannya sana. Dia bawa ke KUA-nya, KUA-nya mengeluarkan rekomendasi nikah, itulah rekomendasi nikah yang menjadi model N10. Seperti itu. Selanjutnya fotokopi KTP calon suami istri, fotokopi akte kelahiran,
fotokopi kartu keluarga, pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 sebanyak 3 lembar berlatarkan biru. Kemudian fotokopi KTP kedua orang tua ayah dan ibu, ya, fotokopi kedua orang tua ayah dan ibu. Apabila untuk perempuan wali nikahnya, misalnya ayahnya telah almarhum, maka dia bisa yang disertakan adalah KTP walinya, entah itu kakeknya atau abangnya, seperti itu. Nah, kemudian fotokopi KTP saksi-saksi nikah calon suami istri. Ya, saksi di sini harus ada 2 orang. Persyaratannya adalah dia beragama Islam, dia sudah dewasa, akalnya sehat, dan kalau bisa ibadahnya itu bagus. Jadi Bapak Ibu, persyaratan untuk saksi di sini bisa diatur 1 dari keluarga laki-laki dan 1 juga dari keluarga perempuan. Apabila tidak memungkinkan, maka persetujuan dari keluarga bisa menggunakan saksi-saksi yang lain, entah itu dari keluarga laki-laki saja atau keluarga perempuan saja. Maka selanjutnya fotokopi KTP ini Bapak Ibu tempelkan di lampiran fotokopi. Di sini fotokopi calon pengantin pria, calon suami, ini ayah kandungnya, di sini fotokopi KTP ibu kandungnya, di sini adalah saksi dari keluarga calon suami misalnya. Kemudian di sini lampiran fotokopi untuk calon istri. Di sini KTP-nya, fotokopi KTP calon istri. Di sini fotokopi bapak atau walinya, yaitu entah itu kakeknya atau abangnya. Kemudian di sini fotokopi ibu kandungnya, di sini fotokopi KTP daripada saksinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kemudian apabila salah satu dari calon pengantin itu berusia di bawah 19 tahun, maka harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Ketika Bapak Ibu datang, maka kami akan memberikan surat penolakan. Surat penolakan ini bukan berarti tidak bisa menikah, tetapi ini hanyalah SOP, sehingga surat penolakan ini yang akan Bapak Ibu bawa ke pengadilan agar supaya diberikan dispensasi. Dispensasi ini tergantung dari pengadilan apakah akan diberi atau tidak. Apabila diberi, maka dispensasi itu dibawa ke KUA. Selanjutnya, apabila salah satu calon pengantin adalah anggota TNI atau Polri, maka dia harus membawa surat izin SIK, surat izin atasan atau surat izin kesatuan. Apabila merupakan janda atau duda sudah pernah menikah dan cerainya adalah cerai hidup, maka harus ada akte cerai daripada pengadilan. Apabila ditinggal mati, maka harus ada surat keterangan kematian bagi cerai mati dari kepala lurah atau pejabat setingkat. Yang terakhir, apabila merupakan warga negara asing, harus ada izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan. Sebagai tambahan, apabila wali atau orang tua, ayah kandung daripada pihak wanita tidak bisa hadir ketika pernikahan, maka harus ada surat ikrar taukil wali, ikrar berwakil wali. Yang tadi katakan bahwasannya misalnya ayahnya ini ada di luar Papua dan KTP-nya juga adalah kecamatan di, misalnya kita pilihlah di Sulawesi sana, maka ayahnya harus membuat ikrar wali di KUA sana dan itulah yang harus dibawa ke kami di sini. Seperti itu. Apabila orang tuanya di sini cuma tidak hadir, maka orang tuanya harus membuat ikrar berwakil wali. Bisa diwakilkan kepada kepala KUA. Demikian, setelah berkas semua ini rampung dan dibawa kepada kelurahan memberikan nomor surat dan juga tanda tangan cap. Begitu juga untuk yang perempuan. Maka baru itu kita dibawa ke kantor urusan agama untuk didaftarkan pernikahannya. Baik, sekian. Apabila ada kekurangan, Bapak Ibu bisa call center, mengkontak kami lewat call center, ada di halaman kontak di website kami ini.
Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.